Halo teman-teman, perkenalkan saya Selmiati Tandibilang, mahasiswa akuntansi STIE Indonesia Banking School. Dalam video ini, saya akan membahas tentang tax treaty. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir perpajakan menengah oleh dosen kami, Ibu Vidiana Rizal Putri, SEMSI. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu, apa sih tax treaty itu? Tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau biasa disingkat P3B adalah perjanjian pajak antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Martin Harrison pada tahun 2016 menyatakan pada prinsipnya, tax treaty ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari satu transaksi yang terjadi di antara negara sumber dan negara domisili. Anyways guys, Indonesia sendiri sudah memiliki 69 tax treaty dengan negara lain loh. Cukup banyak kan? Sebagai hasil perjanjian sebuah tax treaty adalah kontrak yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan perpajakan. Oleh sebab itu di dalamnya selalu berisi klausa-klausa, pasal-pasal, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu aspek transaksi dan pihak tertentu. Pasal-pasal atau ayat-ayat dalam tax treaty dapat dikelompokkan dalam 4 bagian besar, yaitu yang pertama, bagian yang mengungkap cakupan tax treaty. Yang kedua, bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak. Yang ketiga, bagian tentang pencegahan penghindaran pajak. Dan yang keempat, yaitu bagian yang mencakup hal-hal lain. Selanjutnya yaitu tujuan tax treaty. Tujuan tax treaty yaitu yang pertama, menghapus atau mencegah pengenaan pajak berganda. Yang kedua, mencegah penyelewengan pajak atau pertukaran informasi. Yang ketiga, memajukan perdagangan internasional atau memberikan pengurangan tarif di negara sumber. Yang keempat, meningkatkan arus modal. Yang kelima, meningkatkan investasi asing. Dan yang keenam, yaitu pertukaran informasi untuk mencegah penyalahan pajak atau tax evasion. Dalam persetujuan penghindaran pajak berganda, kita dapat menemukan beberapa terminologi atau pengertian yang secara umum diterapkan oleh dua negara yang bersepakat. Antara lain, yang pertama adalah istilah person, meliputi orang pribadi, perusahaan, dan setiap kumpulan dari orang dan atau badan. Yang kedua adalah istilah company, berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang diperlukan sebagai suatu badan hukum untuk tujuan perpajakan. Yang ketiga istilah enterprise of contracting state. Dan yang keempat, enterprise of the other contracting state. Ini adalah masing-masing perusahaan dari negara pihak pada persetujuan dan perusahaan dari negara pihak lainnya pada persetujuan. Berarti, perusahaan yang dijalankan oleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan dan suatu negara yang dijalankan oleh penduduk pihak lainnya yang terikat perjanjian perpajakan. Yang kelima yaitu istilah international traffic, artinya setiap pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dari suatu pihak pada persetujuan, kecuali kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan di antara tempat-tempat di antara pihak lainnya yang terikat perjanjian perpajakan. Yang keenam adalah istilah warga negara atau nasional. Berarti, yang pertama yaitu setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu negara pihak pada persetujuan. Yang kedua yaitu setiap badan hukum, persekutuan, dan perkumpulan pendapatan status kewarganegaraan berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu negara pihak pada persetujuan. Kemudian yang terakhir istilah competent authority atau pejabat yang berwenang. Misalnya di Indonesia itu ada Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah,
atau di Cina ada administrasi perpajakan negara atau wakilnya yang sah. Berikut adalah model tax treaty. Model P3B adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda yang telah distandarisasi yang digunakan sebagai acuan oleh negara-negara di dalam melakukan perundingan. Nah, dalam perumusan P3B didasarkan pada salah satu model yang tersedia sebagai berikut, yaitu yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development Model atau biasa disingkat OECD model. OECD model ini merupakan model P3B untuk negara-negara maju yang didirikan di Paris pada tanggal 14 Desember 1960 yang beranggotakan banyak sekali negara-negara maju. Contohnya adalah Australia, Jerman, Prancis, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Ini dikarenakan karena negara-negara tersebut merupakan negara pengekspor modal maupun jasa yang menerapkan asas domisili. Kemudian yang kedua yaitu United Nations atau biasa disingkat UN. Model adalah model P3B untuk negara berkembang. Dan yang ketiga yaitu United States atau biasa disingkat US model adalah P3B untuk Amerika Serikat dengan mitra runding mereka. Lalu seperti apa sih model P3B untuk Indonesia? Nah, model P3B yang dianut di Indonesia yaitu mengkombinasi model UN dan prinsip-prinsip pokok perpajakan yang terkandung dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional. Dikarenakan aspek perpajakan yang berbeda-beda satu negara dengan negara lain, maka P3B-nya bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih cara membaca teks treaty. Bahasa hukum dalam perjanjian internasional dapat menimbulkan suatu teks dispute yang bersumber dari kesalahan dalam menafsirkan kalimat-kalimat yang ada dalam pasal-pasal teks treaty tersebut yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga penerapan perlakuan perpajakan pasti akan berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan contoh salah satu pasal dalam teks treaty. Berikut salah satu contoh yang saya ambil dalam web pajak.go.id yang dimana ini merupakan teks treaty antara Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, jadi di sini kita lihat pada pasal 6, di sini tentang penghasilan harta tak gerak. Pada ayat 1 disebutkan penghasilan yang diperoleh seorang penduduk ini yaitu orang dari suatu negara pihak pada persetujuan. Negara pihak pada persetujuan ini kita anggap Korea Selatan, dari harta tak gerak atau termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya, kita anggap Indonesia, dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Negara lain ini yaitu Indonesia. Dengan kata lain, penghasilan dari harta tak gerak seorang warga negara Korea Selatan yang ada di Indonesia dapat dipajaki di Indonesia. Lalu, kapan berlakunya P3B atau tax treaty? Tax treaty dimulai saat penandatanganan oleh kedua otoritas yang berwenang dan dilanjutkan ratifikasi antar negara. Kemudian, kapan sih berakhirnya persetujuan tax treaty? Tax treaty berakhir sama dengan salah satu pihak pada persetujuan mengakhirinya. Nah, jika salah satu negara ingin mengakhirinya, dia harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum 6 bulan berakhirnya tahun takwin. Thank you for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya.